Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaudin Rafi'i. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang alkena. Bab pertama, pendahuluan. Alkena adalah hidrokarbon dengan ikatan karbon rangkap 2. Alkena kadang-kadang disebut dengan olefin, istilah yang berasal dari gas olefian, yang berarti gas pembentuk minyak. Etilena adalah senyawa organik industri dengan volume terbesar, digunakan untuk membuat polietilin. Alkena adalah bagian utama dari kimia organik karena diproduksi dalam jumlah besar dari minyak mentah dan mudah dikonversi ke banyak kelompok fungsional lainnya. Dalam mempelajari sintesis alkena, kita mulai dengan reaksi eliminasi alkyl halida yang bersaing dengan reaksi substitusi dengan menekankan berbagai macam reaksi yang dapat terjadi. Alkena kadang-kadang disebut olefin, istilah yang berasal dari olefian yang berarti gas pembentuk minyak. Istilah ini berasal dari para peneliti awal yang memperhatikan penampilan berminyak dari turunan alkena. Alkena adalah salah satu senyawa industrial yang paling penting, dan banyak alkena juga disintesis oleh tumbuhan dan hewan. Etilena adalah senyawa organik industri dengan volume terbesar. Etilena juga merupakan hormon pematangan buah yang ditemukan di udara yang dilepaskan oleh tanaman. Di sini ada contoh dari struktur etilena. Yang pertama, yang paling kiri itu ada struktur etilena. Kemudian yang tengah itu ada pinene. Kemudian cis tricos 9ene muscalur. Kemudian yang kedua, orbital dari ikatan rangkap alkena. Dalam sebuah struktur Lewis, ikatan rangkap suatu alkena diwakili oleh dua pasang elektron atau atom karbon. Prinsip eksklusi Pauli memberitahu kita bahwa dua pasang elektron dapat masuk ke wilayah ruang antara inti karbon hanya jika masing-masing pasang memiliki orbital molekulnya sendiri. Menggunakan etilena sebagai contoh, mari kita pertimbangkan bagaimana elektron didistribusikan dalam ikatan rangkap. Yang pertama itu kerangka ikatan sigma. Dalam etilena, setiap atom karbon terikat pada 3 atom lain, 1 karbon dan 2 hidrogen, dan tidak ada elektron non pengikat. 3 orbital hibrida yang dibutuhkan menyeratkan hibrida sp2. Dari bagian 1-15 bahwa hibridisasi sp2 sesuai dengan sudut ikatan sekitar 120 derajat, sehingga secara optimal memisahkan ketiga atom terikat dengan atom karbon. Berikut adalah contoh dari orbital hibrid sp2. Masing-masing ikatan karbon hidrogen sigma dibentuk oleh tumpang tindih dari orbital sp2 hibrida pada karbon dengan orbital atom hidrogen. Panjang obligasi C H etilena 1,80 A derajat, sedikit lebih pendek daripada ikatan CH di etena, yaitu 1,09. Karena orbital sp2 di etilena memiliki karakter sepertiga S daripada orbital sp3 seperempat S. Orbital S lebih dekat ke inti daripada orbital P, berkontribusi pada ikatan yang lebih pendek. Kemudian selanjutnya itu ikatan pi. 2 elektron lagi harus pergi ke daerah ikatan karbon-karbon untuk membentuk ikatan rangkap di etilena. Setiap atom karbon masih memiliki orbital P yang tidak terhibridasi, dan ini tumpang tindih untuk membentuk orbital molekul ikatan pi. 2 elektron dalam orbital ini membentuk ikatan kedua antara atom karbon ikatan rangkap 2 agar terjadi tumpang tindih. Orbital pi ini harus paralel, yang mensyaratkan bahwa 2 atom karbon diorientasikan dengan semua ikatan C, H dalam satu bidang.
Berikut adalah contoh gambar dari ikatan pi, gambar 7.1. Paralel orbital P di etilena. Ikatan pi di etilena dibentuk oleh tumpang tindih yang tidak terhibridasi P. Orbital pada atom karbon sp2 hibrida untuk melengkapi kedua sisi molekul agar menjadi hidup berdampingan. Selanjutnya itu tata nama alkena. Tata nama alkena yang pertama yaitu IUPAC. Alkena yang sederhana diberi nama seperti alkana yang menggunakan nama dari rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap 2. Akhirnya berubah dari ana ke ene. Misalnya etana menjadi etena, propana menjadi propena, dan siklohexana menjadi siklohexena. Nama IUPAC etena, nama umum itu etilena, contohnya. Nama IUPAC propena, nama umum propilena. Kemudian penamaan IUPAC itu dibagi menjadi dua, yaitu IUPAC lama dan IUPAC baru. IUPAC lama itu 1 strip butena, contohnya 1 strip pentena. Kemudian nama IUPAC baru itu but strip 1 strip ene, pen strip 1 strip ini. Dan tata nama isomer cis trans tergantung pada penggantinya. Atom karbon ikatan rangkap dari suatu alkena mungkin bersifat stereogenik sehingga menimbulkan stereoisomer cis trans. Dalam hal ini nama lengkap juga harus menentukan stereoisomer mana yang mungkin dimaksudkan. Yang pertama yaitu tata nama cis trans. Di bagian 2 dan 5 kita melihat bagaimana kekakuan dan kurangnya rotasi ikatan rangkap karbon-karbon meningkat menjadi isomerisme cis trans yang juga disebut isomerisme geometris. Ikatan rangkap yang menimbulkan stereoisomer cis trans disebut stereogenik dan memiliki dua konfigurasi yang memungkinkan. Jika dua dari kelompok yang sama seringkali hidrogen terikat pada karbon sisi yang sama dari ikatan rangkap itu, alkena adalah isomer cis. Jika kelompok yang sama berada di sisi berlawanan dari ikatan rangkap, alkena adalah trans. Kemudian yang kedua, tata nama E strip Z. Tata nama E strip Z, tata nama cis trans untuk isomer geometri terkadang memberikan nama yang ambigu. Sebagai contoh, isomer dari 1 strip bromo, strip 1 strip chloropropana tidak jelas cis atau trans karena tidak jelas yang diganti disebut dengan cis atau trans. Untuk mengatasi masalah ini, kita menggunakan sistem tata nama E strip Z ataupun demikian. Untuk ikatan rangkap stereogenik, sistem E strip Z menjadi pola dari konvensi lama Chang-Ingold. Prelog untuk atom karbon asimetris. Konfigurasi yang unik dari E atau Z untuk ikatan rangkap stereogenik. Untuk nama alkena oleh sistem E strip Z, secara mental pisahkan ikatan ganda tersebut menjadi dua ujungnya. Ingat bagaimana Anda menggunakan aturan Chang-Ingold Prelog untuk menetapkan prioritas relatif kepada kelompok-kelompok pada atom karbon asimetris sehingga Anda bisa menamainya R atau S. Pertimbangkan step akhir dari ikatan ganda secara terpisah dan gunakan aturan yang sama untuk menetapkan prioritas pertama dan kedua pada dua kelompok yang lebih mewakili itu. Lakukan hal yang sama untuk ujung ikatan rangkap. Jika kedua atom prioritas pertama disatukan atau cis pada sisi yang sama dari ikatan rangkap itu, Anda memiliki isomer Z. Dari kata bahasa Jerman zusammen yaitu bersama. Jika kedua atom prioritas pertama berada pada sisi yang berlawanan atau trans pada ikatan rangkap itu, Anda memiliki isomer E dari kata bahasa Jerman entgegen, berseberangan. Dan yang kelima yaitu pentingnya komersial alkena.
Karena ikatan rangkap karbon mudah diubah menjadi kelompok fungsional lainnya, alkena menjadi perantara yang penting dalam sintesis plastik, obat, pestisida, dan bahan kimia berharga lainnya. Etilena adalah senyawa organik yang dihasilkan dalam volume terbesar, sekitar 300 miliar pound sterling per tahun di seluruh dunia. Kebanyakan dari etilena ini berbahan polimerisasi untuk membentuk 160 miliar pound polyethylene per tahun. Sisanya digunakan untuk menghitung banyaknya jenis bahan kimia organik termasuk etanol, asam asetat, etilena glikol, dan klorida dari vinil. Etilena juga berfungsi sebagai hormon tanaman yang mempercepat tumbuhnya buah. Misalnya, tomat dipanen dan dikirim sebagai selagi berwarna hijau, kemudian diberi etilena agar menjadi matang dan menjadi merah persis sebelum ditaruh pada etalase. Dan yang B yaitu sifat fisika dan kimia senyawa alkena. Yang pertama, titik-titik dan kepadatan. Kebanyakan sifat fisik alkena mirip dengan alkana yang sesuai. Misalnya, titik-titik but strip 1 strip N, cis strip but strip 2 strip N, trans strip but strip 2 strip N, dan 71 strip butana. Semuanya mendekati 0 derajat Celcius. Juga seperti alkana. Alkena memiliki kepadatan di sekitar 0,6 atau 0,7 gram per cm kubik. Di samping ada sebuah tabel. Di situ terdapat nama alkena, rumus molekul, MR, titik leleh, titik didih, kerapatan, dan frase pada suhu tertentu. Itu kita lihat yang etena, rumus molekulnya C2H4, MR-nya, molekul relatifnya 28, titik lelehnya min 169 derajat Celcius, titik didihnya min 104 derajat Celcius, kerapatannya 0,568 per gram cm kubik pada fase 25 derajat berbentuk gas. Nah, selanjutnya bisa dibaca sendiri tabel yang sudah tertera di samping. Kemudian selanjutnya ada polaritas. Seperti alkena alternatif non polar. Mereka tidak larut dalam air, tetapi larut dalam non pelarut polar seperti heksana, bensin, pelarut terhalogenasi, dan ether. Alkena tercenderung sedikit lebih polar daripada alkana karena dua alasan. Elektron lebih lemah dalam ikatan pi, lebih polarizable atau berkontribusi terhadap momen dipol instan, dan ikatan vinilik tercenderung sedikit polar atau berkontribusi terhadap momen dipol permanen. Gugus alkil sedikit mendonasikan elektron menuju ikatan rangkap membantu bilis itu. Donasi ini sedikit mempolarisasi ikatan vinilik dengan sebagian kecil positif mengisi pada gugus alkil dan muatan negatif kecil pada atom karbon ikatan ganda. Kemudian selanjutnya seterusnya ini ada tabelnya, karena tidak muncul kita lewati saja. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.